Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Saya harap semuanya baik ya. Oh ya teman-teman, subscriber saya yang lama, sekedar info buat kalian. Nama channel saya yang kemarin, Nuriatmi Afrianti, sekarang berganti nama menjadi Kamimi. Dan semoga dengan bergantinya nama channel ini, kedepannya lebih mudah untuk ditemukan. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Jadi gimana nih teman-teman persiapan kalian untuk menghadapi tes CPNS yang akan datang? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri atau masih santai-santai saja? Saya harap kalian sudah mulai mempersiapkan diri ya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep TKP dan poin apa saja yang biasanya dinilai di TKP. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek linknya di atas, sebelah kanan atas. Di video sebelumnya, saya tekankan bahwa sebelum kalian melakukan latihan-latihan soal, sebaiknya kalian pahami konsep terlebih dahulu, karena akan sulit untuk dipahami jika kalian belum memahami konsep, belum menguasai konsep, lalu kalian langsung melakukan latihan-latihan soal. Nah, untuk kedepannya insya Allah ya teman-teman, kita akan membahas konsep terlebih dahulu sebelum kita melakukan berbagai latihan soal. Jadi gitu teman-teman. Nah, di akhir video ini saya akan membagikan tips dan trik apa saja yang saya lakukan di saat akan menghadapi tes SKD tahun 2019 kemarin. Jadi teman-teman, pokoknya kalian harus nonton sampai akhir dan semoga tips dan trik ini bisa membantu kalian untuk mencapai passing grade dan semoga nilai kalian bisa maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama sekali harus kita pahami adalah apa sih itu TKP. Jadi di sini kita lihat TKP itu sendiri merupakan sebuah tes psikologi yang meneliti jenis dan karakter kepribadian para peserta CPNS dalam berbagai aspek, termasuk aspek kognitif dan aspek emosi. Jadi teman-teman, di sini yang dinilai adalah kedewasaan seseorang dalam menentukan sikap ketika menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Di sini juga dinilai bagaimana kita menganalisa jawaban-jawaban terbaik dari soal-soal TKP tersebut. Nah, perlu kita ketahui di TKP ini sendiri tidak ada jawaban yang salah. Jadi semuanya benar ya teman-teman. Tapi tentunya ada yang paling benar di antara semuanya. Jadi kita lihat dari rentang nilainya, ada yang bernilai 5 poin sampai 1 poin. Jadi yang paling benar itu bernilai 5 poin teman-teman. Nah, di sini tugasnya kita bagaimana caranya kita menemukan jawaban terbaik tersebut sehingga nilai kita bisa optimal. Berdasarkan tes SKD di tahun kemarin, tahun 2019 teman-teman, aspek-aspek yang dinilai di TKP itu ada 5 ya, yaitu yang pertama, pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi teman-teman, intinya di sini Anda harus ramah tamah dan mengedepankan kepuasan masyarakat. Begitu teman-teman. Yang kedua, jejaring kerja. Ini dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Intinya di sini kita harus bisa membangun kerjasama ya dengan rekan kerja kita. Kemudian yang ketiga, sosial budaya. Ini dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Intinya kita mampu ya teman-teman beradaptasi dengan berbagai macam budaya. Kemudian kita jujur, pokoknya yang seperti itu. Yang keempat,
ini teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Intinya ini yang berhubungan dengan teknologi ya teman-teman, intinya itu. Kemudian yang kelima itu profesionalisme. Kalian pasti udah ngerti profesionalisme itu yang kayak gimana. Intinya kita mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Pokoknya kita harus mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia kisi-kisi TKP di tes SKD 2019 kemarin, kalian bisa lihat. Kemudian berikut untuk lebih jelasnya saya akan cantumkan indikator-indikator dari aspek-aspek tersebut, ciri soal dan cara menjawab soal-soal tersebut. Kalian bisa baca sendiri, saya nggak perlu bacakan, bisa di pause kalau belum selesai dibaca. Semoga soal-soal yang akan muncul di tes SKD tahun 2021 nanti kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah ada gambaran, kalian bisa perhatikan, analisis sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu trik menaklukkan TKP yang saya terapkan di tes tahun lalu. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman juga untuk memperoleh nilai yang minimal sama, dan saya berharap lebih daripada yang saya dapatkan. Amin. Nah, langsung saja. Yang pertama, pahami kisi-kisi dan unsur apa saja yang akan dinilai. Tadi kan kita sudah bahas nih teman-teman, kisi-kisi TKP di tahun 2019. Di situ sudah ada aspek, indikator, ciri soal, kemudian cara menjawab soal. Saya rasa teman-teman sudah mulai mengerti ya. Selanjutnya, jangan terlalu ingin jadi pahlawan. Jadi teman-teman, biasanya di soal TKP nanti akan ada soal yang memberikan opsi bagaimana kalau kalian sedang berada di posisi ada orang minta tolong tapi kalian sedang terburu-buru untuk melakukan pekerjaan. Nah, saya sarankan kalian mengutamakan pekerjaan kalian terlebih dahulu, tapi tanpa mengabaikan orang yang minta tolong. Jadi bisa saja diarahkan ke petugas lain untuk meminta tolong. Begitu teman-teman. Selanjutnya, pilih jawaban terbaik meskipun kenyataannya bukan itu yang akan dilakukan. Dalam tanda kutip bisa munafik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada soal yang kalian merasa sebenarnya saya nggak bisa melakukan ini, di kehidupan nyata saya tidak bisa melakukan ini, kalian pilih saja jawaban terbaik teman-teman, meskipun bukan itu yang akan kalian lakukan. Jadi di opsi-opsi seperti ini kita bisa bersikap munafik ya teman-teman, maaf ya, tapi begitulah di soal TKP, kita harus begitu memposisikan diri kita sebagai orang lain. Selanjutnya, eliminasi opsi-opsi negatif. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah membaca soal, kemudian kalian baca opsinya, terus ada opsi-opsi yang negatif, kalian langsung saja eliminasi. Misalnya kurang bersemangat, tidak peduli, tidak ingin membantu, dan sejenisnya teman. Pokoknya kalau kalian melakukan kalimat-kalimat negatif, kalian langsung saja eliminasi. Selanjutnya, membaca cepat dan cermat. Nah, ini yang sudah saya sarankan ya teman-teman di video sebelumnya, bahwa kalian harus bisa membaca cepat dan cermat. Karena di soal TKP ini soalnya akan panjang-panjang, dan
Kalau saya pribadi, saya harus membaca semua soalnya dari awal sampai akhir, kemudian opsi-opsinya, dan itu lumayan menyita waktu. Jadi kalian harus cepat tetapi cermat juga. Jadi sekali baca itu udah paham ini maksud soal ini apa, keinginannya apa, opsi-opsinya seperti apa. Jadi kalian harus cepat teman-teman. Jadi kalau bisa kalian mulai latihan dari sekarang, dimana caranya kalian bisa membaca cepat dan cermat. Nah, setelah membaca cepat dan cermat soalnya, kalian harus mulai menjawab cepat dan tepat. Pokoknya kalau kalian sudah membaca cepat, membaca seluruh soal dan opsinya, sekali baca kalian harus sudah menjawab soal ya teman-teman. Jangan membuang waktu. Pokoknya harus jawab. Ragu atau pasti kalian harus menjawab itu. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa tulis nomor soal yang kalian merasa ragu di kertas yang dibagikan oleh petugas. Nanti kalau kalian sudah selesai dan masih ada waktu yang tersisa, kalian bisa cross check kembali teman-teman, begitu. Seperti yang sudah pernah saya bahas ya teman-teman di pembahasan sebelumnya. Sebenarnya di tes SKD itu kita bukan bertarung dengan soal-soal, tapi kita bertarung dengan waktu. Karena dengan waktu yang begitu singkat, kita harus menyelesaikan 100 soal begitu teman-teman. Jadi kalian tidak boleh sama sekali membuang-buang waktu kalian. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman untuk membagi waktu. Jadi teman-teman buat target waktu berapa menit kalian untuk soal TKP ini, kan ada 90 menit tuh. Jadi kalian bagi waktu itu menjadi 3 bagian, 30 menit untuk TIU, 30 menit untuk TWK, dan 30 menit untuk TKP. Biasanya di TKP itu sendiri ada 35 soal. Jadi untuk menjawab TKP dalam waktu 30 menit, kalian hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk satu nomor. Jadi kalian harus manage waktu kalian teman-teman. Dan yang terakhir adalah perbanyak latihan soal teman-teman. Apapun itu, jika kalian sudah mempelajari konsep, semuanya sudah paham trik-triknya, tapi kalau kalian kurang latihan soal, saya rasa itu masih amat sangat kurang persiapannya teman-teman. Karena bagaimanapun kalau kita tidak berlatih, itu tidak akan mengasah kemampuan kita tidak akan mengetahui kekurangan kita di mana. Jadi saya sarankan perbanyak latihan soal, perbanyak referensi kalian, bisa di Google, bisa di YouTube, pokoknya perbanyak referensi kalian teman-teman, perbanyak latihan soal biar kemampuan kalian terasah dan kalian bisa menguasai jenis-jenis soal TKP apapun itu, sehingga kalian bisa mengoptimalkan nilai kalian nantinya. Oke teman-teman, itu dia trik-trik dari saya. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga trik ini bisa kalian terapkan dan menghasilkan nilai yang maksimal. Amin. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.